Pada suatu malam yang gelap dan penuh kabut, sebuah kelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang memulai perjalanan mereka menuju puncak Gunung Lawu. Mereka datang dengan niat yang sama, mencari petualangan dan menikmati keindahan alam. Mereka tak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Kelompok ini dipimpin oleh Arif, seorang pendaki berpengalaman yang sudah menjelajahi banyak gunung di Indonesia. Ia membawa serta teman-temannya, Budi, seorang mahasiswa teknik yang selalu ingin tahu tentang misteri gunung, Dira, seorang fotografer yang selalu membawa kamera untuk menangkap setiap momen indah, Ika, teman lama Arif yang memiliki rasa takut terhadap ketinggian, dan Rudi, seorang pemuda yang selalu mencari tantangan baru. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, mencapai puncak dan menikmati keindahan alam. Saat mereka mendaki, suasana di sekitar mereka terasa semakin gelap. Angin berhembus kencang, membawa kabut tebal yang membuat mereka sulit melihat jalan di depan. Meskipun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Arif memimpin dengan percaya diri, namun semakin lama, mereka mulai merasa ada yang aneh. Hutan di sekitar mereka terasa terlalu sepi. Tak ada suara binatang malam atau angin yang terdengar seperti biasanya. "Apa kalian merasakannya?" tanya Budi, yang pertama kali merasakan keganjilan. "Merasa apa?" jawab Arif, sedikit bingung. "Seperti ada yang mengawasi kita," Budi berkata dengan suara pelan, meskipun ia merasa ragu dengan perasaannya sendiri. Ika menggigil. "Aku juga merasa tidak nyaman. Apakah kita tidak terlalu jauh dari jalur utama?" "Tenang saja, kita hanya beberapa kilometer lagi dari pos berikutnya," jawab Arif, mencoba menenangkan teman-temannya. Namun, suasana semakin aneh. Meskipun Arif mengatakan itu, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dira, yang selalu melihat dunia melalui lensa kamera, merasa terganggu oleh kebisingan yang tak kasat mata. Ia mengarahkan kameranya ke sekitar, berharap bisa menangkap sesuatu yang bisa menjelaskan perasaan aneh mereka. Tiba-tiba, di tengah kabut, mereka melihat sebuah bangunan tua di kejauhan. Bangunan itu terlihat seperti reruntuhan sebuah rumah atau semacam tempat tinggal lama. "Apa itu?" tanya Ika, suaranya bergetar. Arif berhenti sejenak, lalu melihat ke arah bangunan itu. "Itu harusnya bekas pos pendaki lama. Kita harus berhati-hati. Mungkin lebih baik kita beristirahat di sana," katanya. Kelompok itu berjalan menuju bangunan tua tersebut. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar bangunan terasa sunyi, dengan kabut yang semakin pekat. Bangunan itu tampak terlantar, dengan dinding-dinding yang hampir runtuh dan atap yang rapuh. Namun, di dalamnya, mereka bisa melihat beberapa barang tua yang tergeletak di sana-sini. Beberapa tumpukan kayu bakar yang sudah lapuk, sebuah meja kayu yang hampir patah, dan beberapa barang lainnya yang tampaknya tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Mereka masuk ke dalam bangunan tersebut, memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di dalam, suhu udara terasa semakin dingin. Dira segera mengeluarkan kamera dan mulai memotret interior bangunan. "Ini tempat yang cukup menyeramkan," katanya sambil menekan tombol kamera. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang terdengar dari luar. Suara itu datang semakin dekat, lalu berhenti. Sejenak semuanya terdiam. Arif mengangkat tangan, memberi tanda agar teman-temannya tetap diam. "Siapa itu?" bisik Ika, matanya membesar. Arif, yang sudah terbiasa mendaki gunung, segera berdiri dan berjalan ke arah pintu. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kabut dan hutan yang gelap. Ia menghela napas lega dan kembali ke dalam bangunan. "Ada apa, Arif?" tanya Rudi. "Tak ada apa-apa. Mungkin hanya suara angin," jawab Arif, meskipun ia merasa tidak yakin. Namun, keanehan semakin terasa. Kabut yang meliputi daerah itu seakan bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang mengendalikan alam di sekitar mereka. Suasana semakin mencekam, dan mereka mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Kabut semakin tebal, dan tak ada suara selain deru angin yang menderu di luar. Budi mulai merasa cemas. "Kalian tahu, ada cerita lama tentang Gunung Lawu," katanya,
Dulu ada pembantaian besar yang terjadi di sini. Orang-orang yang melakukannya dihukum oleh roh-roh yang tinggal di gunung ini. Arif hanya tersenyum tipis, mencoba untuk tidak mempercayai cerita tersebut. Itu hanya legenda. Kita hanya perlu fokus pada pendakian ini. Namun, semakin lama, suasana semakin gelap dan mencekam. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam kabut, dan setiap langkah mereka terasa semakin berat. Kabut itu seolah-olah mengelilingi mereka, seolah ingin menelan mereka. Dira mengarahkan kameranya sekali lagi. Tiba-tiba, layar kamera menampilkan gambar yang mengerikan. Di luar bangunan, dalam kabut yang pekat, tampak sosok-sosok yang bergerak dengan cepat, seolah mengintai mereka. Ia menjerit ketakutan. Ada sesuatu di luar. Cepat, lari. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara berat yang mengerikan terdengar dari luar. Seperti suara jeritan panjang, yang terputus oleh suara langkah kaki yang berat. Mereka semua terdiam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam ketegangan yang semakin mencekam, mereka mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari sekadar legenda Gunung Lawu. Sebuah pembantaian yang terjadi bertahun-tahun lalu, yang meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Dan malam itu, mereka mungkin akan menjadi bagian dari kisah yang mengerikan itu. Malam semakin larut, dan suasana di dalam bangunan tua itu semakin mencekam. Kelompok pendaki tersebut duduk diam, saling memandang dengan perasaan tidak tenang. Kabut di luar semakin pekat, menghalangi pandangan mereka terhadap apa yang ada di luar bangunan. Suara langkah kaki yang berat masih terdengar, semakin mendekat, seolah menandakan kehadiran sesuatu yang tidak tampak oleh mata. "Arif, apa sebenarnya yang terjadi di sini?" tanya Budi dengan suara parau, mencoba mengatasi ketakutannya. "Aku nggak percaya ini hanya angin atau suara alam." Arif yang tadi masih mencoba tenang, sekarang tampak gelisah. Ia memeriksa pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci rapat. "Aku tidak tahu pasti, Budi. Tapi tempat ini memang terasa aneh. Mungkin kita harus menunggu sampai kabutnya reda." Namun, saat Arif menghadap ke arah dinding, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terdiam. Di balik salah satu dinding yang hampir roboh, tampak sebuah gambar samar-samar yang terpahat dengan kasar. Gambar itu tampak seperti wajah seseorang yang terukir dengan darah, menggambarkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Arif mendekat dan mencoba memeriksa lebih lanjut. "Arif, apa itu?" tanya Dira, matanya terbelalak. Arif tidak menjawab. Sebaliknya, ia meraba dinding dengan jari-jarinya, mencoba memahami gambar tersebut. Namun, semakin ia menyentuh dinding itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang merasuki dirinya, sesuatu yang datang dari dalam gambar itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah muncul di sudut ruangan, seolah berasal dari celah-celah di lantai kayu yang sudah rapuh. Budi yang duduk di dekat pintu menoleh, matanya mulai membesar melihat cahaya aneh itu. "Apakah itu?" teriaknya, suaranya gemetar. Di luar bangunan, kabut mulai bergerak dengan cara yang tidak biasa. Ia tampak berputar-putar, menciptakan bentuk yang menyeramkan, seperti bayangan gelap yang mengikuti pergerakan mereka. Ada sesuatu yang hidup di dalam kabut itu, dan kabut itu seolah ingin menelan mereka. "Pintu! Pintu!" teriak Ika, melompat dari tempat duduknya. Ia berlari ke pintu, hendak keluar dari tempat itu, tetapi sebelum ia sempat membuka pintu, sebuah suara keras yang mengerikan menggema di seluruh ruangan. Suara itu berasal dari dalam tanah, seperti suara orang yang terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun. Semua orang terdiam, tubuh mereka kaku, tidak mampu bergerak. Saat itulah mereka mendengar suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. Langkah itu tidak berasal dari manusia. Tidak ada jejak kaki di tanah. Langkah itu seperti datang dari dalam tanah itu sendiri. "Arif, kita harus pergi sekarang," seru Dira, panik. Namun Arif yang tampak terguncang, tidak bisa bergerak. Matanya kosong, seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Ia melihat ke arah gambar yang ada di dinding, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Di matanya,
Seolah-olah muncul bayangan orang yang sudah lama meninggal, orang-orang yang dibantai di tempat itu. Budi yang juga terkejut, berusaha menarik Arif agar segera keluar, tetapi ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk tetap berada di tempat itu. Semakin lama, suara jeritan yang mengerikan terdengar dari luar bangunan. Itu bukan suara manusia, tetapi suara makhluk yang tak kasat mata, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Ika, Rudi, kita harus keluar dari sini," teriak Budi, memaksa Arif untuk bergerak. Namun, saat mereka hendak berlari keluar, kabut di luar tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat, menyelimuti pintu dan jendela, seolah menahan mereka agar tetap berada di dalam bangunan itu. Lalu, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Suara teriakan seorang wanita, disusul oleh jeritan laki-laki yang penuh penderitaan. "Tolong! Tolong!" jerit suara itu, makin dekat dan penuh dengan rasa takut yang mendalam. Tiba-tiba, Dira yang memegang kamera, memandang layar LCD-nya dengan ekspresi ketakutan. "Lihat! Lihat di kamera!" teriaknya. Di layar kamera, tampak sosok-sosok yang sangat gelap, tidak jelas bentuknya, berjalan mengelilingi mereka. Sosok itu bergerak cepat, tidak mengikuti pola gerakan manusia. Mereka berjalan tanpa suara, seperti hantu yang terperangkap dalam kabut. Mata mereka kosong, penuh dengan kebencian. Salah satu sosok mendekat ke arah Dira, lalu mengulurkan tangan yang terlihat mengerikan dan penuh luka. Sosok itu berbisik, "Kami tidak akan pernah pergi. Kami akan mengikutimu selamanya." Dira menjerit dan menjatuhkan kameranya. Ia mencoba melarikan diri, namun tubuhnya terasa berat, seolah dihimpit oleh kekuatan tak terlihat. Semua orang berlari panik keluar bangunan, tetapi kabut yang tebal semakin menutupi jalan keluar. Mereka merasa terperangkap dalam dunia yang tak mereka kenal, dunia yang penuh dengan misteri yang mengerikan. Mereka berlari tanpa arah, hanya berusaha menjauh dari suara-suara yang terus mengintai mereka. "Arif, kita harus keluar," teriak Ika, tetapi Arif tidak menjawab. Ia hanya terdiam, menatap gambar yang terukir di dinding dengan tatapan kosong. Lalu, tiba-tiba langit di atas mereka berubah menjadi gelap, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, seolah gunung itu sedang terbangun dari tidur panjangnya. Keadaan semakin buruk, dan mereka menyadari bahwa mereka sedang terjebak di tempat yang sangat salah. Pembantaian yang terjadi di Gunung Lawu beberapa dekade lalu bukanlah sekadar cerita. Mereka yang terlibat dalam tragedi itu kini menjadi bagian dari tempat ini, tak bisa pergi, terperangkap dalam kabut dan kehampaan waktu. Dan malam ini, mereka adalah bagian dari kisah mengerikan yang akan selalu teringat oleh setiap orang yang berani melangkah ke sana. Malam semakin larut, dan kabut tebal yang menyelimuti Gunung Lawu semakin membingungkan. Mereka terus berlari, terperangkap dalam hutan yang tampaknya tak pernah berakhir. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah kaki mereka ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kabut itu begitu pekat hingga mereka hanya bisa melihat satu sama lain dalam jarak beberapa meter. Suara aneh yang menggema semakin keras, dan langkah kaki yang berat itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Tidak ada jalan keluar," teriak Budi, kelelahan. Tubuhnya sudah terasa lemas setelah berlari dalam kegelapan yang pekat. "Kita harus berhenti. Kita harus memikirkan cara untuk keluar dari sini." Tapi Arif, yang masih terguncang, hanya berdiri di tengah jalan, tampak bingung dan kosong. "Ini bukan hanya tentang keluar, Budi," jawabnya pelan. Kita sudah masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita pahami." Dira yang masih ketakutan, meraih kamera yang tergeletak di tanah. "Lihat ini," katanya dengan suara terengah-engah. "Ada sesuatu di layar." Ketika mereka melihat layar kamera, wajah mereka berubah pucat. Di balik kabut yang pekat, mereka bisa melihat sekelebat sosok yang terbayang dengan jelas di dalam layar, seperti bayangan manusia yang berdiri diam menatap mereka. Sosok itu tampak tenggelam dalam kabut, seolah berasal dari dunia yang berbeda. Tiba-tiba, suara jeritan lain terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Tolong, jangan tinggalkan kami.
Suara itu berasal dari dalam kabut yang semakin tebal. Seakan-akan itu adalah suara seseorang yang sedang berjuang untuk keluar dari keputusasaan yang dalam. Namun yang lebih mengerikan, suara itu tiba-tiba berhenti, menggantikan keheningan yang mencekam. Ika yang mulai merasa sangat ketakutan, menarik Arif dan berusaha menggoyangnya dari kebingungannya. Arif, kita harus terus bergerak. Ini tidak aman. Namun, seolah terperangkap dalam dunia yang tak terlihat, Arif tidak bergerak. Matanya tetap terpaku pada sesuatu yang tak tampak oleh mereka. Ada yang salah, Ika. Kita tidak hanya terperangkap dalam kabut ini. Ada sesuatu yang menginginkan kita di sini. Tiba-tiba, kabut itu terbelah, dan dari baliknya muncul bayangan yang sangat mengerikan. Seorang pria dengan wajah penuh darah dan mata yang kosong, tubuhnya terbungkus kain robek. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang lambat namun pasti, seolah-olah tidak memiliki berat tubuh. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dan suara kaki yang menginjak tanah terdengar seolah ada sesuatu yang mengerikan mengikutinya. Budi menutup mulutnya dengan tangan, mencoba untuk tidak menangis ketakutan. Itu bukan manusia. Apa itu? Sosok pria itu semakin dekat, dan sekarang, mereka bisa mendengar bisikan samar dari mulut pria itu. Kalian tidak akan keluar dari sini. Kalian adalah bagian dari cerita ini. Dira yang masih memegang kameranya mulai menggigil. Kami harus pergi sekarang juga. Teriaknya panik. Kita tidak bisa membiarkan dia mendekat. Tetapi saat mereka berbalik untuk berlari, kabut semakin padat, menutupi jalan di depan mereka. Setiap arah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kabut yang tak terduga, seolah-olah mereka berputar dalam lingkaran tak berujung. Tidak ada yang bisa lari dari sini. Suara itu kembali bergema, kali ini datang dari lebih banyak sosok yang mulai muncul dari balik kabut. Lebih banyak wajah yang penuh dengan luka dan penderitaan, berjalan perlahan mendekat. Mereka tampak seperti orang-orang yang telah mati bertahun-tahun lalu, tetapi mereka hidup dalam kegelapan, terperangkap dalam penderitaan yang tak pernah berakhir. Arif akhirnya berbicara, suaranya serak. Ini adalah kisah pembantaian yang terjadi di sini beberapa dekade yang lalu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, dan kita adalah bagian dari takdir mereka sekarang. Budi tampak bingung. Apa yang kamu maksud? Apa yang terjadi di sini? Kenapa mereka menginginkan kita? Arif menelan ludahnya dengan kesulitan. Kisah yang sudah lama terlupakan. Pembantaian yang terjadi di Gunung Lawu. Sekelompok orang yang datang ke sini untuk menyelamatkan diri, namun mereka dibantai dengan kejam oleh para penjaga gunung yang telah lama menjadi roh jahat. Mereka dihukum oleh entitas tak kasat mata yang menguasai tempat ini. Sekarang, mereka yang telah mati ingin kita menjadi bagian dari penderitaan mereka. Mata Ika terbelalak, menatap Arif. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara keluar dari sini? Arif hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, sosok-sosok itu semakin mendekat. Wajah mereka semakin jelas, dan mata mereka yang kosong menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Mereka adalah para korban pembantaian yang tak pernah mendapat kedamaian, dan kini mereka menginginkan korban baru. Dira memandang sekitar dan tiba-tiba melihat sebuah jalan setapak yang mengarah ke atas. Ke sana. Mungkin itu bisa membawa kita keluar. Mereka mulai berlari menuju jalan setapak itu, meskipun kaki mereka terasa berat dan kabut semakin pekat. Namun, saat mereka melangkah ke jalan itu, suara langkah kaki yang berat kembali terdengar, dan kali ini mereka bisa mendengar suara jeritan panjang, seperti teriakan yang datang dari dalam tanah. Sekelompok bayangan muncul dari balik pohon, berlari menuju mereka dengan kecepatan yang tak masuk akal. Kalian tidak akan bisa pergi, teriak suara itu, gemetar dan penuh dengan kemarahan. Dengan ketakutan yang semakin membuncah, mereka berlari lebih cepat, menuju ke jalan setapak yang semakin sempit dan berkelok-kelok. Mereka harus keluar dari sini, atau mereka akan menjadi bagian dari kisah mengerikan yang tak pernah berakhir. Langkah kaki mereka semakin cepat, seiring dengan kabut yang semakin menebal, hampir menutup seluruh dunia mereka. Setiap kali mereka berbelok, suara langkah berat itu semakin dekat.
Jeritan dan bisikan makin terdengar jelas, membuat hati mereka semakin tercekik oleh ketakutan yang mencekam. Tidak ada lagi jalan keluar yang bisa mereka lihat. Mereka berlari menuju jalan setapak yang semakin menyempit, berkelok dengan tajam, seolah berusaha mengarahkan mereka ke arah yang tak bisa mereka kendalikan. Ika, yang sudah hampir kehabisan tenaga, berteriak, "Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita terperangkap di sini?" Arif, meskipun tubuhnya kaku dan ketakutan, mencoba untuk tetap tenang. Itu adalah kutukan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Pembantaian yang terjadi di sini meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Para korban, mereka terperangkap di dalam kabut ini. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Di depan mereka, sosok-sosok mulai muncul, berjalan perlahan dengan langkah berat, penuh dengan luka mengerikan. Mereka bukan manusia lagi, hanya bayangan yang terperangkap dalam dunia yang gelap dan penuh dengan penderitaan. Setiap kali mereka melangkah, tanah di bawah mereka bergetar, seperti mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat bagi manusia yang masih hidup. Budi yang kelelahan mulai menangis ketakutan. "Kita akan mati di sini. Tidak ada jalan keluar." Namun, saat mereka hampir putus asa, mereka melihat sebuah cahaya di kejauhan. Seberkas cahaya yang berpendar di tengah kabut yang pekat. Cahaya itu tampak seperti pintu keluar, seolah ada seseorang yang menunggu mereka di sana. "Ke sana!" teriak Dira, matanya terfokus pada cahaya itu. Mereka semua berlari, tanpa mempedulikan apa yang ada di belakang mereka, berharap cahaya itu adalah jalan keluar dari teror yang memburu mereka. Namun, saat mereka semakin dekat, kabut yang menghalangi jalan mereka semakin tebal. Cahaya itu tampak semakin jauh, dan suara langkah kaki yang berat kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Mereka berlari dengan segala sisa tenaga mereka, tetapi semakin mereka berlari, semakin mereka merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Ketika mereka hampir mencapai cahaya itu, sebuah suara keras yang mengerikan menggema di udara. Suara itu bukan hanya datang dari satu arah, tetapi berasal dari setiap sisi. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini," teriak suara itu, penuh dengan kemarahan dan kebencian. "Kalian adalah bagian dari kami." Tiba-tiba, kabut itu terbelah, dan di hadapan mereka muncul sosok yang sangat besar dan mengerikan. Seorang pria raksasa dengan tubuh penuh luka menganga dan mata yang tidak ada hidupnya, hanya kegelapan yang pekat. Wajahnya mengerikan, dengan bekas luka yang menjijikan. Suaranya terdengar seperti gemuruh dari kedalaman bumi. "Jangan lari!" teriaknya dengan suara yang menggelegar. "Kalian adalah bagian dari kisah ini. Kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Rudy, yang sudah terlalu ketakutan, terjatuh ke tanah. "Aku tidak bisa lari, kita tidak bisa lari darinya." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sosok itu mengangkat tangan besarnya, dan sebuah kekuatan besar memaksa mereka untuk jatuh ke tanah. Semua terasa berputar, tubuh mereka seperti tidak dapat bergerak, terhimpit oleh kekuatan yang datang dari sosok itu. Tiba-tiba, dari dalam kabut, suara jeritan lain terdengar. Jeritan penuh penderitaan yang datang dari bawah tanah. "Tolong! Jangan tinggalkan kami!" Suara itu memanggil, memohon dengan rasa takut yang mendalam. Namun, suara itu terhenti dengan cepat, digantikan oleh suara tawa yang mengerikan, seolah-olah tertawa atas penderitaan yang mereka alami. Ika yang terjatuh, mencoba untuk bangun. Matanya berusaha mencari jalan keluar yang tampak semakin sulit. "Ida, tidak mungkin," desisnya dengan suara parau. "Kenapa kita tidak bisa pergi dari sini? Ini adalah takdir kita," jawab Arif dengan suara yang lebih berat dan lelah dari sebelumnya. "Kita tidak hanya terperangkap dalam kabut ini. Kita terperangkap dalam takdir yang tidak bisa kita hindari. Pembantaian ini tidak hanya meninggalkan tubuh yang mati. Jiwa-jiwa yang terperangkap di sini terus mencari korban. Dan malam ini, kita adalah bagian dari takdir mereka." Budi yang terbaring di tanah, tampak putus asa. Kami tidak tahu tentang cerita ini. Kami hanya datang untuk mendaki, mengapa kami yang harus membayar?" Tiba-tiba,
Sosok besar yang mengerikan itu mendekat dengan langkah yang berat. Ia menatap mereka dengan mata yang kosong, dan tiba-tiba, sosok itu mulai berbicara dengan suara yang lebih dalam dan mengerikan. Pembantaian itu adalah kutukan yang tak pernah berakhir. Para penjaga gunung ini, kami adalah yang pertama dibantai. Namun tidak ada yang tahu bahwa pembantaian ini adalah awal dari kutukan yang tak pernah berhenti. Kalian yang datang ke sini, kalian akan menjadi bagian dari kami. Kalian akan terperangkap dalam kabut ini selamanya. Kata-kata itu menggema, memenuhi seluruh ruang dan waktu di sekitar mereka. Semakin lama, mereka merasa semakin terhimpit. Tubuh mereka seperti semakin terhimpit oleh kehadiran sosok itu, dan ketakutan mereka semakin dalam. Dira menggigit bibirnya, berusaha untuk tetap sadar. Kita harus menemukan cara untuk melawan mereka. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Namun, saat mereka berusaha untuk bangkit, sosok besar itu mulai berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tak terduga. Kabut itu mengaburkan jalan mereka, dan mereka mulai terperangkap dalam pelarian yang sia-sia. Dalam kegelapan yang pekat, mereka hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin menguasai mereka, mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari kutukan yang ada di Gunung Lawu. Mereka berlari sejauh mungkin, tetapi kabut tebal itu terus mengejar mereka, seolah-olah menelan setiap jejak langkah mereka. Ketakutan mulai menguasai diri mereka sepenuhnya, tubuh mereka terasa lemah, dan napas mereka semakin berat. Dalam kegelapan yang pekat, hanya suara langkah berat dan jeritan mengerikan yang terus mengikuti mereka, menambah ketegangan yang tak terucapkan. Arif, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus seperti ini, teriak Budi, hampir menangis. Ia hampir tidak bisa bergerak, tubuhnya semakin lelah dan hampir tak mampu berdiri. Arif, yang masih dalam keadaan bingung dan ketakutan, tetap mencoba mengarahkan teman-temannya. Kita harus tetap bergerak. Kita tidak bisa berhenti. Jika kita berhenti, mereka akan menangkap kita. Namun, suara jeritan dari belakang semakin keras. Para sosok yang mengerikan itu semakin dekat, berjalan dengan langkah yang lebih cepat. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada jalan keluar yang terlihat. Mereka terperangkap dalam dunia yang tak mereka kenali, dan semakin mereka berlari, semakin mereka merasakan keputusasaan yang menguasai mereka. Dira yang memegang kamera masih berusaha menoleh ke belakang, matanya berkilat dengan ketakutan. Lihat itu, lihat di layar. Mereka mengejar kita. Di layar kamera, sosok-sosok yang muncul semakin jelas. Terlihat seperti makhluk-makhluk yang tak seharusnya ada di dunia ini. Wajah mereka hancur. Tubuh mereka penuh dengan luka yang tak bisa dibayangkan. Mereka bergerak lebih cepat, semakin dekat, dan semakin mengerikan. Setiap detik yang berlalu, mereka merasa semakin dekat dengan takdir yang menunggu mereka. Tiba-tiba, dalam ketegangan yang semakin mencekam, sebuah suara bergema, memecah kegelapan. Kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Suara itu begitu keras dan menggetarkan, seolah datang dari seluruh penjuru Gunung Lawu. Kalian adalah bagian dari pembantaian ini, dan kalian akan menjadi bagian dari penderitaan kami selamanya. Arif berhenti sejenak, matanya kosong, dan kata-kata itu terdengar sangat nyata di telinganya. Ia menatap kosong ke arah kabut yang semakin pekat, lalu berbalik menghadap teman-temannya. Tidak ada jalan keluar, katanya, suaranya penuh keputusasaan. Namun, saat itulah Dira menatap langit yang mulai berubah. Meskipun kabut masih sangat tebal, ada seberkas cahaya yang tiba-tiba muncul di kejauhan. Cahaya itu semakin terang, seolah-olah datang dari langit, bukan dari dunia yang mereka kenal. "Ke sana," seru Dira, menunjuk ke arah cahaya itu dengan mata yang penuh harapan. Itu bisa jadi jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju cahaya itu, meskipun ketakutan terus mengintai di belakang mereka. Setiap langkah yang mereka ambil semakin terasa berat, tetapi mereka tahu mereka harus melangkah, tidak peduli apa yang terjadi. Mereka berlari sejauh mungkin, dan semakin mereka mendekati cahaya itu, semakin mereka merasa ada sesuatu yang mendekat. Namun, cahaya itu semakin terang,
hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang luas. Di sana, di tengah kegelapan yang mengelilingi mereka, ada sebuah pemandangan yang tak mereka duga sebelumnya. Di depan mereka, ada sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran kuno yang terlihat sangat tua, seperti batu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Di sekeliling batu itu, ada tanda-tanda yang terlihat seperti simbol-simbol yang berasal dari dunia lain, penuh dengan kekuatan yang tak bisa dipahami. Ini bukan tempat yang biasa, kata Arif dengan suara gemetar. Kita sudah sampai di tempat yang salah. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara langkah yang berat kembali terdengar dari belakang mereka. Mereka berbalik, dan kali ini, sosok yang muncul dari kabut adalah sosok yang sangat besar dan mengerikan, lebih besar dari sebelumnya. Sosok itu datang dengan kecepatan yang tak bisa dipahami, hampir seolah-olah mereka sudah berada dalam pelukan makhluk itu. Jangan lari! Suara itu terdengar begitu keras, menggema di seluruh tempat tersebut. Kalian tidak bisa lari dari takdir kalian. Saat sosok itu semakin mendekat, seluruh tubuh mereka terasa kaku. Namun, dalam detik-detik terakhir, Dira yang ketakutan melihat sebuah cahaya di langit yang semakin menyala terang. Seberkas cahaya datang dari langit, memancar seperti kilat, dan saat itu juga, sebuah suara yang sangat dalam terdengar di udara. Cahaya itu adalah harapan kalian. Dengan semangat yang baru, mereka melangkah ke arah cahaya itu, meskipun langkah mereka terasa sangat berat. Begitu mereka melangkah ke dalam cahaya, dunia di sekitar mereka berubah seketika. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah tempat yang tidak lagi penuh kabut. Cahaya yang sebelumnya begitu pekat kini sudah lenyap. Mereka berdiri di puncak Gunung Lawu, dikelilingi oleh keheningan yang aneh. Kabut yang tadi menyelimuti gunung kini menghilang, dan mereka merasa seolah-olah telah terlepas dari cengkeraman tempat itu. Namun, di kedalaman hati mereka tahu bahwa mereka telah melewati batas yang sangat tipis antara dunia hidup dan dunia yang terperangkap oleh takdir. Mereka telah bertemu dengan jiwa-jiwa yang tidak bisa dilepaskan dari Gunung Lawu. Mereka tidak akan pernah benar-benar bebas dari kenangan tentang tempat itu. Akhirnya, mereka berdiri di puncak gunung, menyaksikan pemandangan yang indah, tetapi di dalam diri mereka, bayangan kelam itu tetap tinggal, takkan pernah bisa mereka lupakan. Gunung Lawu menyimpan rahasia yang tak bisa terungkapkan, dan meskipun mereka berhasil keluar, kisah itu akan terus menghantui mereka selamanya. Sebab di Gunung Lawu, tak ada yang benar-benar bisa melarikan diri dari takdir yang telah digariskan. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.